Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifia Diantika. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus. NIM saya 2892150091. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perilaku organisasi untuk tugas ujian tengah semester. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu, Bapak Rahmat Pramuki, SE, MSI. Apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu bidang harapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Dikutip dari buku Perilaku Organisasi 2020, karya Sukarman Purba dan kawan-kawan bagi para manajer mempelajari perilaku organisasi bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku anggotanya supaya tujuan dan organisasi bisa tercapai secara optimal. Sikap kerja. Sikap kerja adalah keyakinan-keyakinan yang mengandung aspek kognitif, behavior, dan afektif yang merupakan kesiapan mental psikologi untuk mereaksi dan bertindak secara positif atau negatif terhadap suatu objek. Dalam sikap kerja yang mempengaruhi dalam kinerja kerja ada tiga, yaitu sikap terhadap organisasi, sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap tekanan kerja. Emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seorang atau sesuatu. Ciri-cirinya adalah disebabkan oleh kejadian spesifik, sangat cepat dalam durasi, biasanya disertai ekspresi wajah yang jelas, bersifat orientasi tindakan. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Ciri-cirinya adalah penyebabnya seringkali umum dan kurang jelas, berakhir lebih dari emosi, biasanya tidak diindikasikan dengan ekspresi wajah yang jelas, dan terakhir bersifat kognitif. Lalu kepribadian dan nilai. Kepribadian personality adalah jumlah total keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara melaksanakan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Untuk selanjutnya, persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seorang untuk berusaha mengandalkan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu untuk yang terakhir, dasar-dasar perilaku kelompok. Perilaku kelompok hakikatnya berdasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.